Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah berkenan menjawab salam dengan semangat. Saya lihat insya Allah yang hadir di sini kelak nanti akan menjadi penghuni surga. Allahumma. Salam itu artinya adalah doa. Saya mendoakan Bapak Ibu yang rawuh pada malam hari ini diucapkan salam Assalamualaikum, artinya adalah semoga yang rawuh semua pada malam hari ini diberikan keselamatan dunia akhirat. Allahumma. Diberikan panjang umur. Allahumma. Diberikan rezeki yang melimpah. Allahumma. Yang lagi punya hutang semoga hutangnya lunas. Amin. Habis lunas hutang lagi atau tidak? Awas, saya sudah jauh-jauh dari Banyumas mendoakan panjenengan hutangnya lunas. Tapi kalau lunas kok hutang lagi berarti kebangetan. Gini apa mboten? Iya apa iya? Saya doakan yang lagi tidak punya uang pulang dari sini menemukan uang 5 juta. Allahumma. Amin. Nemunya di bawah bantalnya suami. Sebelah sini kok jadi amin. Maka kita di tempat yang penuh barokah ini kula karo panjenengan harus menata hati kita. Kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tempat ini, acara pada malam hari ini adalah acara yang berkah. Allahumma. Maka silakan yang lagi punya hajat sambil duduk sambil menengadahkan tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hajat kita Allah kabulkan. Allahumma. Saya ulangi sekali lagi, semoga yang jomblo dapat jodoh, yang janda-janda dapat pengganti, bapaknya semoga istrinya tambah solehah. Allahumma. Ulangi lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa syarif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para sesepuh, tokoh masyarakat, tamu undangan yang saya hormati, wabil khos wonten ngarsanipun Bapak Kepala Desa Bugis Tua, Bapak Haji Rustaka beserta seluruh jajarannya. Tidak lupa tokoh sesepuh Mushola Al-Falah, Ustadz Syahidin, Ustadz Wahidin, Ustadz Su'eb, dan seluruh alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, ustadzah, imam masjid, imam mushola yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga para ulama diberikan panjang umur. Allahumma. Kita semua yang berkumpul pada malam hari ini nadong berkah dari para ulama, dari para kiai. Semoga hidup kita tambah baik. Allahumma. Tidak lupa Ketua DKM Mushola Al-Falah Bugis Tua, Bapak Yai Ustadz Kamaluddin. Boten supe ibu-ibu Jamiah Mushola Al-Falah yang diketuai oleh Ustadzah Hajah Nurjanah. Semua yang hadir pada malam hari ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Semua karena kan saya belum kenal. Nggih. Alhamdulillah, ini perdana saya ngaji di Indramayu. Pertama kali saya diundang oleh Pak Panitia, saya matur, Bapak kulo dari Jawa Tengah, bahasane kulo bahasa alus, bahasa ngapa. Seandainya pun saya diundang ke Indramayu, apakah wong Indramayu paham karo bahasane nyong? Oh paham, bisa karo bahasa ngapak ya? Oh bisa ya. Lagi nyongkon ngomong karo bahasa Indonesia apa bahasa ngapak? Temenan. Nyong ngapak bisa. Ya wis pokoknya mengko nek nyong ngomong jenengan saya minta mantuk-mantuk kayak wong paham. Apa itu mantuk-mantuk? Pinter.
Saya minta menghargai saya jauh-jauh dari Jawa Tengah, diundang. Paham tidak paham, saya minta yang rawuh mantuk-mantuk kayak wong paham. Oke? Setuju nggih? Saya matur suwun kepada seluruh, iya saya campur. Jadi campur bahasanya iya. Saya matur sama Pak Panitia serombongan, terima kasih, Masya Allah. Saya yakin di Indramayu banyak kiai, banyak ustadz ustadzah. Kenapa harus dipanggil dari Jawa Tengah? Kita sama-sama berdoa, ya Allah, semoga acara pada malam hari ini dengan mengharapkan syafaat Rasul, kita hadir pada malam hari ini karena cintanya kita kepada Rasulullah. Allahumma Nabi putra Abdullah. Iki anaknya kok sregemen, ya Allah. Semangat sekali, jenengan dibayar apa gratisan? Gratis saja semangat begini ya. Saya baru moni, belakang udah gedebur-gedebur. Saya mau ngetes dulu suaranya orang yang hadir. Ayo semangat napa mboten nggih? Saya tak jawab, saya nyanyi, jenengan jawab sareng-sareng. Setuju? Ulangi. Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, salawat Maulaya sholli nggak ada suaranya, Bu. Halo, masih hidup? Saya kalau berdiri di sini terlalu terang, saya nggak ngelihat wajahnya jenengan. Saya pengen lihat jenengan itu muni nopo boten, keluar suaranya apa enggak. Coba saya pengen ngetes laki-laki sama perempuan, kebalik, laki-laki sama perempuan semangat mana. Nanti suaranya yang paling seru tak kasih kerudung ya. Saya punya hadiah kerudung. Yo, sekarang perempuannya dulu, coba 1, 2, 3. Maulaya Lah kok nggak ada suaranya iki piye? Sing yang kenapa? Oh jauh nggak pakai mic tapi suaranya nggak kedengeran sampai sini kok. Sholatullah salam Rasulillah, sholatullah salam ala Yasin. Sholatullah salam. Oke, terima kasih. Ada yang pengen hadiah kerudung dari saya, cung ibunya? Ada yang mau? Saya sebentar. Yang tidak punya suami ada? Banyak. Yang janda yang sepuh, cung. Mana ini? Oh ya, kudung hijau depan ini. Kudung hijau depan. Iya jenengan sini. Buruan takal. Ayo. Ya itu kan sepuh kayaknya ya. Ya sini. Kita sambut artis kita, Mama Dede. Kudungnya udah panjang banget. Sini. Monggo. Sini naik, Mbah. Naik, pegangan tangan saya. Pinter. Alhamdulillah. Saya boleh minta mic-nya satu enggak? Cek, cok. Yuk ngadep Indosiar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan saya salam, jenengan jawab assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya Raswan. Kok ketawa sih kamu? Namanya siapa, Mbah? Raswan. Mbak Raswan aslinya mana? Niki. Aslinya Niki. Dari mana?
Dari Bugis. Dari Bugis. Jauh apa deket dari sini? Jauh. Dekat. Jauh apa deket? Deket. Naik apa berangkatnya ke sini? Enggak. Hah? Apa? Dekat pisan. Apa? Enggak naik apa-apa. Enggak naik apa-apa. Lunga. Melaku. Melaku. Numpak sikil. Mangkatnya karo siapa? Kata. Mangkatnya kata. Kata. Kata karo siapa gue? Oh gue karo siapane gue? Ya rencang-rencang. Oh rencang-rencang. Jenengan pengen hadiah uang atau kerudung? Uang. Uang? Nggak mau kerudung? Ya kerudung mau uang. Kerudung mau, uang mau dua-duanya. Iya. Ya wes, saya pengen dibacakan sholawat dari Mbah jenengan. Ibu siapa tadi? Sampen siapa? Raswan. Raswan. Yo Bu Raswan mau sholawat apa? Sholawat apa? Sholawat Jibril, Mikail, apa Israel? Sholawat Naria bisa atau tidak? Allahumma sholli sholatan. Sekedap. Bisa atau tidak? Bisa. Yo saya ajari. Halo bapak-bapak, ibu-ibu. Halo bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan kayak tertekan mukanya. Saya minta tangannya diangkat. Diangkat Ayo, tangannya. ayo gimana? Gini loh Mbah, konsolawatan begini. Iya, biar yang pada ngantuk pada bangun dulu. Nanti habis ini mau ngaji yang serius gitu. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu tangannya diangkat. Bapak-bapak, ibu-ibu tangannya diangkat. Yo, alhamdulillah pada mau ngangkat tuh. Yo, yang mau ngangkat tangannya tak doakan pulang dari sini dibelikan gelang sama suaminya. Amin. Yang bilang amin yang punya suami loh ya. Yang nggak punya suami jangan bilang amin. Yo, astonnya dijunjung yang tinggi. Nanti digeser, kanannya mana kanan? Kanan, kanan Bu, kanan. Kanannya jenengan. Kanannya mana? Kiri. Yo, diangkat yang tinggi dua-duanya. Yang cinta kepada Kanjeng Nabi astonnya dijunjung. Yo, kita selawatan bersama-sama nggih. Ayo Bu Sawen yo. Oh ibu. Oke karo nyong yo. Allahumma sholli sholatan. Taman ala sayyidina lilladzi tanhalu wa ta'fariju wa tuqtu bihil hawaiju wa tuna. Ya Allah disawer. Terima kasih. Wa husnul khawatimi. Terima kasih Bapak ya Allah. Il Karim Ali. Wa nafasin bi adadi. Kok diem baik? Oh iya gemeter katanya. Ini udah dapat saweran dari bapak siapa tadi itu? Coba pengen lihat isinya berapa itu? Ya Allah banyak banget. Ini pengen hadiah dari saya juga. Berapa? 25.000. Uang 50 atau mau kerudung? Uang kudung. Uang sama kudung. Oh alah sulaya sih tak golek 50.000. Cek sebentar, ada apa enggak 50.000-nya? Lah kok gak ada ya? Saya tak jika ono amplop nang jero. Nya jujul 50.000. Gak usah pun. Terima kasih buat jenengan. Saya cuma minta tolong didoakan karena duafa istri perempuan yang sudah tidak punya suami itu termasuk orang yang disayang oleh Rasul. Maka saya minta kepada panjenengan untuk mendoakan yang rawuh dan didoakan panitianya semoga tambah berkah. Yo doa. Jangan amin, doa jenengan. Kok malah amin jare. Yo bismillahirrahmanirrahim.
Amin. Loh kok malah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, semoga amin. Panitia dan seluruh yang rawuh ayo diberikan sehat terus panjang umur, murah rezeki, hutangnya lunas, sawahnya tambah lebar, saged berangkat Mekah Madinah. Lho kok aku sing ngajari iki lho. Amin. Pun terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kembali 50 ribunya? Yuk sayang. Makasih, sehat-sehat ya. Semoga doanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yuk bisa turun apa enggak? Awas, sini. Sampun. Alhamdulillah. Sampun? Bisa? Alhamdulillah. Saya sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu yang rawuh, kita sama-sama bisa melihat pertama Rasul sangat mencintai orang yang fakir miskin, anak-anak yatim. Nabi itu berkata ana abal yatim. Kalau ada yatim piatu, ada orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin adalah temannya Rasul. Maka pada malam hari ini saya buka pengajian pada malam hari ini dengan kita sama-sama memberikan rezeki kepada orang-orang yang dicintai Rasul. Semoga saya dan panjenengan dapat syafaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa sih kulo dan jenengan kok harus mengadakan Maulid Nabi? Karena kulo karo panjenengan itu terkadang hidupnya kebalik. Untuk mendapatkan ridhonya Allah, saya dan panjenengan harus melewati Kanjeng Nabi terlebih dahulu. Maka kulo karo panjenengan salah setiap hari kita berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Kulo karo panjenengan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi sayangnya pada diri kita, kecintaan kita kepada Rasul berbanding lurus dengan kecintaan kita kepada dunia kita. Sama dunia kita tahu, kita paham, kita cinta, tapi kalau ditanyai siapa istrinya Rasul, bahkan kita tidak tahu Bapak Ibu. Ada berapa istrinya Rasul, ada berapa anak-anaknya Rasul, siapa orang tuanya Rasul, kapan dia disusui, siapa yang menyusui yang pertama setelah Nabi disusui oleh ibunya. Kadang kula karo panjenengan kok tidak tahu. Tapi kalau ditanyain istrinya Raffi Ahmad namanya siapa Bu? Apal. Anaknya Raffi Ahmad ada berapa Bu? Pinter sampai 3 loh anak sambungnya yo apal. Sekarang saya tanya, istrinya Nabi Muhammad ada berapa Bu? Halo? Ada berapa? Ada berapa? Istrinya Nabi ada berapa? Siapa yang berangkat? Iya pinter, itu dapat hadiah. Sini jangan kayak orang bingung. Sini ini kita cek bersama, apakah anak-anak kita tahu siapa Nabi kita sebelumnya. Nih yo ya ngadep sana Mas, kalau tidak kuat lambaikan tangan ya. Yo geleng. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Domong lah salam kok jawab salam kok. Ayo ngadap sana. Saya nanya, istrinya Nabi ada berapa? 11. Siapa saja sebutkan. Satu nilainya 5.000. Ayo. Ora bisa. Lah teneng bisa jawab sama las jere siapa? Oh si ngerti batire. Nyenengan apal. Kanjeng Nabi Muhammad di anak ing dino halo
Jenengan malah diem-diem baik. Ayo Mas, direwangi batire nanti uangnya paron ya. Nanti uangnya berdua sama dia. Yo. Nah, saya kepengen tahu anak-anak kita tahu apa enggak. Yo, ngadep sana. Sholawatan yang kenceng. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ke ono ing Mekah dina Isnin rolas maulud tahune tahun gajah tahun gajah ibune Siti Aminah ramane Sayyid Abdullah terus karwane Siti Khadijah karo Siti Aisyah karo Siti Aisyah dua. Kalau dua berarti nilainya 10.000. Lanjut. Siti Hafsah, Siti Hafsah, Siti Sauda, Pinter. Siti Romlah, Siti Maimunah, Hindun Zainab, Siti Marfu'ah. Siti Ruqayyah. Kata siapa? Loh, jangan dengarkan bisikan setan. Oh ini mamanya. Siti Hafsah, Siti Sauda, Siti Romlah, Siti Maimunah, Hindun Zainab, Siti Sofia, karo Siti Marfu'ah. Bener apa salah? Oh salah. Siti Maimunah. Salah kan tadi udah. Siti Hafsah, Siti Sauda, Siti Romlah, Siti Maimunah, Hindun Zainab, Siti Sofia, lan Siti Juwai. Oh iya. Jadi yang terakhir siapa tadi? Siapa? Juwairiyah. Juwaidah. Oh ya wes, berarti apal 10 kali 5 berarti berapa Bu? 50.000 ya. Jadi kamu 10.000, dia 40.000. Oh Maimunahnya ada. Jadi berapa ini? Cepet. Oh alah, saya jadi modal banyak ini ya. Nih kembali 50 ya. Ini kan yang bunyi kan kamu. Ini temennya mau dikasih berapa? Ya wes, nanti ini kan yang jawab 11. Kamu yang jawab nama-namanya. Ini mau dikasih berapa? Wes, nanti dibagi sendiri di belakang ya. Pon, terima kasih. Silakan kembali ke depan, ke belakang. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kula karo panjenengan sudah menyaksikan. Alhamdulillah, anak-anak kita ada yang bisa menjawab bahwa istrinya Nabi ada 11. Kenapa Bu? Kula karo panjenengan harus menyebut nama Rasul, istrinya Rasul, agar tertanam pada diri kita. Kita tahu syahadat harus ada Allah, harus ada Nabi Muhammad. Tapi sayangnya ilmu kita tentang Nabi tipis setipis tisu Bu. Padahal kita akademisi, kita sekolah dari SD, SMP, SMA, kadang ada yang kuliah. Tapi kalau ditanyai siapa orang tuanya Nabi, nggak ada yang paham. Lupa. Kemarin saya maulid di mana-mana, anak tak tanyain, ibu orang tua tak tanyai siapa nama ibunya Rasul. Kok jadi jawab istrinya Rasul Siti Aminah. Aminah padahal ibunya. Berarti secara tidak langsung ya Allah, Rasul kok difitnah nikah sama ibunya sendiri. Saking tidak tahunya. Maka maulidan ini kenapa diadakan? Ayo kita mendekat kepada Rasul. Ya Allah, ya Rasulullah, pantaskah kita orang Bugis tua yang bilang ya Rasulullah isfa'lana, saya minta disyafaati. Pantaskah Rasul memberikan syafaat kepada kita, sedangkan kita saja tidak tahu latar belakangnya Rasulullah. Pak, Bu, orang kalau cinta pasti akan tahu siapa yang kita cintai. Betul apa betul? Halo Ibu, kalau jenengan cinta kepada Syahrini, pasti semua hal tentang Syahrini panjenengan tahu. Syahrini punya baju abaya, orang Bugis tua beli abaya Sahrono.
Orang Bugis tua cinta Ayu Ting Ting, beli mukena Ayu Ting Ting. Anaknya dipelajari, istrinya dipelajari, suaminya dipelajari. Kita bilang sama Allah, kita bilang sama Rasul, ya Rasulullah, aku mencintaimu. Tadi sudah nyanyi Nabi Putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, manusia yang ku cinta, manusia yang ku puja. Loh, ini kita sudah ikrar, kita sudah matur, ya Allah, aku mencintai Rasulmu. Tapi sayangnya tingkah laku kita tidak mencerminkan kita mencintai Rasulullah. Pangapunten Bapak Ibu, cinta yang kita miliki dalam hati kita akan membawa kemana langkah kita menuju orang yang kita cintai. Saya dari kecil dipondokkan oleh bapak saya. Dari lulusan MI saya mondok di tempatnya Mbah Maimun Zubair. Meskipun di sana saya sering sakit, yo nggak betah. Wong kadang tempatnya panas, santrinya banyak, di pinggir laut airnya nggak ada, airnya asin. Tapi kok alhamdulillah Allah berikan cinta kepada hati kita untuk kuat mondok meskipun nggak lama, kurang lebih 7 tahun. Setelah saya pelajari, kemarin belum lama saya sowan kepada cucu Mbah Maimun Zubair yang diberikan nama Gus Rojih Ubab Maimun Zubair. Saya sowan, beliau matur, Zul, lihat Mbah Kulo, Mbah Maimun Zubair itu piantun soleh, piantun alim. Ketika meninggal, mohon maaf Bapak Ibu, usianya mau 100 tahun, tapi ketika mau meninggal, kenapa harus dibawa oleh Allah? Meninggalnya di kota Mekah. Dari sekian banyaknya kota di dunia ini, makam di mana-mana, kenapa Mbah Maimun harus meninggal di Mekah? Yang paling membuat saya takjub, Bu, dari banyaknya makam-makam di Mekah, bahkan di Madinah sekalipun, kenapa Mbah Maimun ketika meninggal orang pada ribut, sini dibawa pulang saja. Jadi santri-santri yang mau ziarah ke makamnya mudah. Saya orang Banyumas, modal 500.000 bisa naik bis turun, bisa ziarah ke makamnya. Tapi kalau dikubur di Mekah, minimal saya harus mengeluarkan 27 juta untuk bisa sowan ke Mekah Madinah. Ternyata Bu, ada rahasia di balik ini semua. Wonten gene Al-Qur'an jelas disampaikan, orang-orang yang cinta akan diberikan cintanya menunjukkan ke jalannya. Kanjeng Nabi diutus, kul in kuntum tuhibbunallah. Kata Nabi diberikan isyarat oleh Allah, Nabi, siapapun orang yang ingin cinta kepada Allah, syarat mutlaknya satu, harus mengikuti fattabi'uni. Ayo ikut, ayo nderek, ayo anut terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi. Maka Mbah Maimun, Bu, selain mencintai Nabi, Mbah Maimun juga mencintai istrinya Nabi yang bernama Sayyidah Khadijah. Bahkan ketika beliau Mbah Maimun sedo, ada sholawat yang terkenal, yang viral, yang dikarang oleh Mbah Maimun. Sa'duna fid dunya, fauzuna fil ukhra, bi Khadijatal kubra, wa Fatimata Zahra, bi Khadijatal kubra, wa Fatimata Zahra. Yo sareng. Sa'duna fit fauzuna fil ukhra, bi Khadijatal wa Fatimata Zahra, bi Khadijatal kubra, wa Fatimata Zahra. Sallu ala Nabi Muhammad.
Mbah Maimun ketika mimpi, lagi tidur mimpi lafal ini, Sa'duna fid dunya, he orang Bugis tua, kalian semua yang rawuh dari manapun asalnya, siapapun orangnya, apapun latar belakangnya, siapapun yang hadir pada malam hari ini, Sa'duna fid dunya, saya dan jenengan bisa bahagia di dunia, fauzuna fil ukhra, juga bisa kula dan panjenengan bahagia di akhirat. Dengan sebab apa? Bi Khadijatal Kubro. Ba ini harfu jar. Harfu jar artinya adalah sebab. Bi Khadijatal Kubro, sebab kula dan panjenengan mengikuti langkahnya Sayyidah Khadijah. Allahumma wa Fatimah Zahra, saya dan jenengan bisa masuk surga. Semoga dengan harapan apa? Ayo tingkah lakunya Sayyidah Fatimah kita ikuti. Jangankan derek Nabi Pak, jangankan ikut Nabi, jangankan cinta kepada Nabi, Ahlul Baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardifat Subihu bil anjumi zuri mislama qad jaa fi sunan ya Rasul salamun alaik ni wadaraji ya Rasul mun alaik ya Rafi ni wadaraji atfataya jirotal diwal karomi. Bu, ini kita ambil dari Maulid Nabi. Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri, keluarga Nabi ada keluarga yang suci-suci. Nabi, putranya, istrinya, zuriyah-zuriyahnya adalah orang yang istimewa. Kalau seandainya kita semua yang hadir pada malam hari ini, ya Rasulullah, aku cinta kepadamu, aku cinta kepada keluargamu, aku ikuti apa yang engkau lakukan. Insya Allah kulo dan panjenengan termasuk orang yang beruntung. Allahumma. Nyatanya Bu, Sayyidah Khadijah, Mbah Maimun Zubair meninggal, mau meninggal, diantarkan ke Mekah kok. Usianya dari Rembang itu hampir 100 tahun. Berangkatnya sehat, bawa santrinya, bawa istrinya sampai ke Mekah, mau Idul Adha, mau haji, kurang beberapa hari. Mbah Maimun pagi-pagi minta diambilkan gunting rambut, diketok jenggotnya, dirapihkan rambutnya. Setelah itu minta diambilkan kaca, aku mau ngaca. Setelah diambilkan kaca, tanya, aku ganteng apa ora? Tanya sama santrinya, santrinya ya bingung, arep ngomong ora mungkin wong anu gurune. Akhirnya gue ganteng sangat Mbah Mun, cakep banget. Setelah kados mekaten, dikiranya hanya mau haji, jebul-jebul ternyata malam-malam Mbah Maimun gerah, Mbah Maimun sakit, Mbah Maimun tiba-tiba dibawa ke rumah sakit. Mendekati subuh beliau meninggal dunia. Yang hari jadi pertanyaan buat kulo dan panjenengan, kenapa dari sekian banyak makom di dunia ini, kenapa Mbah Maimun tidak meninggal di Indramayu, tidak meninggal di Cirebon, tidak meninggal di tempat-tempat lain? Dan ternyata Pak Bu, ada rahasia di balik ini semua. Ketika beliau meninggal di Mekah, orang pada matur, dibawa pulang aja biar dikuburkan di Rembang. Tapi kalau seandainya kulo dan panjenengan pireng apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kalimatnya ora usah, nggak usah dibawa pulang. Mbah Maimun mau dikubur di sini kok. Kerajaan Arab Saudi tahu Bu, ada orang mulia meninggal,
meskipun jauh dari Jawa Tengah, jauh dari Indonesia, meninggal di Mekah, sini biar dikubur di Jannatul Ma'la. Kalau orang Arab bilangnya Jannatul Mu'ala. Kalau saya umroh, waktu saya haji, saya sowan teng makamnya Bu. Setelah saya melihat, saya duduk, perempuan tidak boleh masuk ke dalam makam, perempuan hanya boleh di luar makam. Saya perhatikan dari luar, makamnya sama, kuburannya sama, malah mungkin lebih bagus kuburannya orang Bugis tua. Di sini makam biasanya atasnya ada kuncupnya, ada apa namanya, keramiknya, ada apa? Teng mriki apa jenenge? Iya, keramik ya. Terus apa cara bahasanya apa sih di sini? Hah? Paesan, iyalah ya. Anak paesane kue ya. Kadang paesane malah main Pak. Dibuatnya dari keramik, dari marmer. Kalau di mriku mboten wonten. Di sana itu makamnya sama, cuma digelar pasir, tidak ada yang istimewa. Atasnya cuma dikasih batu besar bruk. Batunya sebagai tanda di dalamnya ada makamnya. Tapi Masya Allah Bu, yang kulo karo panjenengan harus iri. Kenapa dari sekian banyaknya makam harus dikuburkan di sana? Karena ketika saya sowan, saya melihat di ujung sebelah kiri ada makam, ada teralisnya, rame dikunjungi orang. Saya matur sama mutawif, Ustadz, siapa itu yang dikuburkan di sana? Loh kok jawabnya, itu ustazah yang dimakamkan di sana adalah Sayyidatuna Khadijah. Ternyata cinta yang dipupuk oleh Mbah Maimun, cinta yang diberikan kepada Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah yang pertama yang merewangi apa bahasa Jawa, bahasa Indonesianya, yang membantu dakwahnya Rasulullah sampai beliau mengorbankan hartanya, tenaganya, mau meninggal Bu, mau meninggal Sayyidah Khadijah, bajunya tambalannya 7. Bajunya bukan baju yang mewah, nggak kayak orang Bugis tua mau keluar dari rumah, mau kondangan aja dandannya nang arep lawang kamar iku lho. 1 jam sambil milih baju yang mana yang mau dipakai. Ngono kado ditanyain suami, ngapain lama Bu? Aku lagi milih baju, soalnya nggak punya baju. Padahal baju udah sebegitu banyaknya, 1 lemari penuh baju kita semua. Sayyidatuna Khadijah mau meninggal aja nangis, matur karo suaminya, ya Rasulullah, aku tidak minta apa-apa, aku cuma minta sorbanmu yang engkau sering pakai untuk dakwah, sini mau tak pakai, bajuku sudah tidak ada yang layak lagi. Maka Bu, hidup di zaman seperti ini sudah tidak bisa jenengan nyontoh yang lain, nggak bisa. Rumah tangga macam apa Bu? Kemarin di TV, di TikTok, di YouTube, ya Allah, nikah baru 56 hari cerai. Apa 56 atau berapa hari itu? Belum ada 2 bulan menikah cerai Bu. Makanya kula karo panjenengan hidup di zaman seperti ini, apa yang akan kita cari kalau tidak ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yo salawat, salatullah salam oh ala salatullah mullah ala yasin. Amal ibadahnya jenengan Pak Bu, yang sholat, yang sedekah, yang puasa bisa diterima dan bisa tidak. Adimis sholat ala Nabi Muhammadin faqbuluha hatsman bi ghairi taraddudi
Oh ternyata amalannya kita fakbuluha, kadang diterima kadang ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Illa sholat, kecuali sholawat kepada Nabi fakbuluha hatman bi ghairi taraddudi, sholawat kulolan panjenengan yang akan diterima langsung oleh Nabi Muhammad, semoga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Maka Pak Bu, ada peresmian musola, peresmian masjid seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Ayo, masjid dibuat untuk kita tempati atau cuma dibuat toh? Halo ibu-ibu, halo, masih hidup atau enggak? Masih semangat apa udah capek? Ngantuk apa enggak? Ayo ngantuk, kadang namanya ibadah itu tidak ada yang mudah, betul? Betul, termasuk masjid. Matur saya diaturi, ayo Mbak Nuzul peresmian musola. Saya seneng Pak, jujur. Kalau ada orang mau, alhamdulillah, kenapa baru dihadapkan ke sini ya? Masya Allah panasnya itu loh. Ada musola seperti ini Pak Bu. Kulo karo panjenengan mau ngisini atau tidak tergantung kulo dan panjenengan. Kalau masalah bangun, saya yakin orang kalau dikasih kenapa Bang? Oh ya, kon boten muter kowe. Ya wis. Kula karo panjenengan Pak, kalau diiming-imingi, wong Bugis tua, ayo sedekah untuk membangun masjid, insya Allah akan dibangunkan rumah di surga. Allahumma. Tapi sayangnya membangun dan mempertahankan isinya itu lebih susah mempertahankan isinya. Betul? Halo Bapak Ibu, saya tanya, jenengan jawab, setuju nggih? Saya tanya panjenengan sing rawuh setiap dina masuk ke dalam masjid berapa kali? Halo, yang masuk ke masjid sehari 5 kali, Jong. Yang masuk ke masjid itu biasanya yang 5 kali cuma kiainya. Lo jamaahnya subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar diperjalan, maghrib kecapean, isya astagfirullahaladzim. Nah, jadi kita itu sembayangnya kapan? Sholatnya kapan? Katanya cinta kepada Rasul, katanya pengen ikuti sunnahnya Rasul, katanya pengen dianggap menjadi umatnya Rasul. Tapi tak tanya, Cung, segini banyaknya yang tadi malam sholat tahajud. Mbah Yai mau kasih hadiah, mau Mbah Yai tak kari kasih kerudung buat istrinya Mbah Yai. Sini Mbah Yai, iya tak kasih kerudung sini. Nggak usah naik, nggak apa-apa. Kerudungku, halo Mbak asisten, kerudung itu kasih ke bapak yang ada selendokannya hijau. Bapak panitia ya? Oh iya panitianya, alhamdulillah. Ini berarti, iya kasih tuh. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Syahidin. Siapa Bapak siapa? Bapak Gano. Semoga istrinya tambah solehah. Oh ini istrinya, oh ini pantesan. Jenengan dapat hadiah kerudung dari Una itu namanya kulo, Ustadzah Nuzul Asroriyah. Makanya saya tuh bikin kerudung biar orang sini tambah kenal, semoga tambah cinta, semoga bisa bersama di dunia sampai di surganya Allah. Allahumma. Saya tanya, orang yang segini banyaknya setiap malam bangun atau tidak? Bangun atau tidak? Sembayang apa nguyuh? Lho kok malah sing akeh jawabe nguyuh iki lho. Sembayang apa nguyuh? Bar nguyuh turu maning apa sembayang? Astagfirullahaladzim. Ini loh Bu, ya Allah, katanya cinta, katanya pengen selamat, katanya pengen kuburannya ada cahayanya, katanya nggak mau kuburannya gelap. Tapi ditanyai sembayang apa nguyuh, jawabe
Lalu bagaimana kehidupannya kula lan panjenengan bisa enak di dunia, Bu? Allah sudah memberikan lewat Kanjeng Nabi. Wa minal laili fatahajjat nafilatan. Kula karo panjenengan setiap malam ayo padha nglakoni sembahyang tahajud. Gusti Allah matur setiap malam turun ke langit bumi sambil berkata, "Hei wong bugis tua, siapapun yang kepengin sesuatu, hal min sailin, apakah ada yang punya hajat wong semene akeh?" Halo? Pada punya hajat napa mboten? Punya butuh atau tidak? Butuh duit apa ora? Bu semangat temen burine butuh. Butuh bojo apa ora? Butuh. Ya butuh baik. Butuhnya banyak. Hal min sailin. Orang hidup diwehi bojo siji kepengin bojo. Astagfirullahaladzim. Pak panitiane sing mburi. Diwehi sawah siji kepengin sawah. Diwehi omah siji kepengin omah. Diwehi motor siji kepengin duwe motor. Tanggane tuku motor kepengine didongakna motore. Tanggane tuku motor didongakna motore ilang. Tanggane tuku sapi didongakna sapine mati. Wong zaman sekarang, Bu, kalau ada tetangganya punya uang, tanggane sugih, atine panas. Nggih napa mboten? Nggih. Ya apa wong kene iku lho jujure kenemenan. Anake dhewe duwe masalah. Anake dhewe mboten dipikiraken. Kula karo panjenengan mikire tetanggane. Kadang kula karo panjenengan sirahe mumet bukan karena penyakit dari Allah, tapi penyakit dari diri kita sendiri kok. Ada tanggane bangun rumah, kok kula karo panjenengan yang hitung itu habis berapa ya segitu ya. Perasaan nggak punya uang, tapi kemarin habis tuku motor, sekarang bangun rumah. Gimana kehidupan kita nggak panas dingin, Bu? Maka yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin kembali kepada Rasulullah, ayo berhenti suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai pada hari ini ikut kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ikhlas, kami pasrah kehidupan kita, semoga diperbaiki oleh-Mu ya Allah. Allahumma. Bu, di rumah saya, di kampung saya, orang itu lagi pada mengeluh, cari kerjaan susah, betul. Cari uang susah, betul. Tapi membuang uang gampang apa susah? Gampang. Milo, masya Allah banyak rumah tangga yang diuji faktor ekonomi. Kalau orang dulu, Bu, mohon maaf, orang dulu pada kuat bertahan rumah tangga 10 tahun, 20 tahun sampai kakek nenek, nggak ada yang pikiran macem-macem. Wong lagunya zaman dulu gubuk derita, uduh. Aku merasa orang termiskin. Iya. Kok pinter loh pada dangdutan. Masya Allah. Jangankan gedung. Gimana sih lagunya? Jangankan gedung, gubuk pun aku tak punya. Jangankan permata, uang pun. Iya, tarik sis. Masya Allah. Kalau dangdutan juara kabupaten, tapi ditanyain tadi istrinya Kanjeng Nabi, pada diem kabeh misal. Ini loh Bu, kalau zaman dulu orang nyanyi seperti itu wajar. Ada gubuk derita, orang termiskin di dunia disambungnya gubuk derita. Pagi makan, sore takkan luntur cintaku padamu. Loh Bu, orang zaman dulu ikhlas-ikhlas. Suaminya tidak punya ditemani prosesnya. Kalau zaman sekarang sudah susah yang seperti ini. Loh kenapa? Sekarang lagunya pun luar biasa kok. Lagunya Zaskia Gotik.
Kau pikir hidup ini cuma makan? Kau pikir anakku tak butuh? Tuh, lo orang sekarang bu, zaman dulu ibu saya mohon maaf menjadi istri kiai, pergi kemana-mana bedaknya cuma bedak pipa, harganya 1.500, bedaknya bedak tabur. Zaman sekarang mana mau 1.500 bu. Sekarang pertama diplamir dulu mukanya, pakai foundation. Setelah foundation selesai, belum pakai bedak padat. Bedak padat selesai, belum tambahi lagi kurang merah biar manis. Padahal nggak bisa pakai blush on, metu saka omah kaya badhe taboki bu. Lo merah semua kaya habis ditonjoki kok. Setelah itu selesai, belum pakai pensil alis, katanya biar tambah manis, tapi mbae ora iso nganggo, dadine depan sampai belakang lurus kayak risplang. Wong wedok, masya Allah, lagi bu, selesai belum, katanya kurang manis, tambahi tai lalat, cerit. Tahu tai lalat? Andeng-andeng. Barang ngaca kurang besar, kayaknya kurang besar nggak kelihatan, tambahi lagi tai entok cerot. Orang kehidupan zaman sekarang, saya pernah ngerasain di Jakarta, ya Allah, yang gemuk dikuruskan, yang kurus digemukkan, betul. Yang nggak punya dagu dikasih dagu, yang nggak punya hidung kasih hidung. Kenapa bisa seperti ini? Mohon maaf, kulo dan panjenengan sekarang yang dipentingkan adalah penampilan jasmani, rohaninya tidak pernah diurusi. Pengajian masya Allah setiap hari ikut majelis taklim sebulan, masya Allah ngal dina ngalor ngidul majelis taklim, tapi yang dibaca lagunya lagu yang nggak enak banget didengar. Nopo? Kalau orang Jawa itu ada nyanyian, bojomu sesuk tak silie. Lah bojone tanggane kok disili bu? Jajal bu, lagu-lagu yang seperti ini bagaimana tidak merusak mentalnya anak-anak kita. Orang tuanya aja nyanyine kados ngoten. Lah sing lanang padha wae goli nyanyi napa? Mending tuku sate timbang tuku daripada punya istri, karena punya istri rewel, bikin susah, bikin mati cepat, mendingan jajan di sana-sana. Ini pendapat macam apa Bapak Ibu yang kau hormati? Maka dengan kembali kepada Rasulullah, ayo kita ikuti, kita masuk ke musola al-falah. Bu, Pak, kalau ada azan setiap hari, hayya alal falah, jangan didengar yang azan siapa. Kalau hanya jenengan yang adan, oh kaki Rasmudi. Siapa di sini yang adan? Kaki Nasir. Oh Dasir. Jangan dilihat kaki dasirnya. Jangan bu. Kalau jenengan cuma oh yang adan Dasir. Yun jenengan terserah, mau datang ya monggo, nggak datang ya monggo. Tapi kalau jenengan paham hayya alal falah, itu yang manggil bukan kaki dasir, tapi yang manggil Allah subhanahu. Berapa banyak orang yang sudah pulang ke alam kubur matur sama Allah, ya Allah aku minta dikembalikan lagi. Robirjiun, aku pengen balik lagi, aku pengen hidup lagi. Pangapunten Pak Bu, orang yang pengen menikmati, yang mati kepengen hidup lagi, tidak kepengen jadi petani, bukan, nggak pengen melanjutkan tugasnya menjadi Pak Kades, Pak Camat, Pak Jenderal sekalipun, bukan. Tapi orang yang meninggal kalimatnya Rabbirji'un, aku pengen kembali lagi ya Allah, la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla, saya pengen hidup lagi, saya ingin melakukan kebaikan yang pernah saya tinggalkan ketika saya masih hidup. Zamannya saya hidup ada pengajian, saya nggak mau datang. Ada musola, celuk-celuk, hayya alal falah, hayya alal sholah, nggak ada yang datang. Subuh-subuh yang sholat sing adan yo kaki dasir,
Sing ngimami yo kaki, sing sembayang yo kaki. Ketawa. Itu yang ketawa pada kemana? Makanya Pak Bu, membangun musola, membangun masjid itu mudah, tapi yang harus kita pikirkan bersama adalah bagaimana cara kita memakmurkan masjid. Pangapunten, takmir masjid, pemimpin masjid, ayo amanah kepada apa yang orang-orang berikan. Ada sumbangan, ada infak, ada sedekah. Pangapunten, saya nderekkan guru-guru kula, duit aja disimpen baik. Kalau ada sumbangan kotak keliling, uangnya harapannya orang yang pada sedekah, ini uangnya segera diputerkan biar jadi amal jariah. Jangan malah diumbukna, dimasukkan ke kas, padahal kamar mandi orang nana sing bersih, kamar mandi mambu pesing. Kadang kula masuk di mana-mana Bu, ya Allah ya Robbi, musola besar, masjid besar, kula sering jadi musafir. Saya ngelihat sedih Pak Bu, masjid sebegitu besarnya, saya masuk ke dalam masjid nggak ada manusianya, adanya malah tai cecek, pating kletek, nggak ada yang nyapu. Kadang sajadah mambune bengik, orang nanas mukenang gowong wadon, tiwas anak mambune wis kayak mambu batang tikus. Ngertos batang tikus? Iya wis gue mambune apek, nggak pernah dicuci. Maka ketua takmir musola, ketua takmir masjid, ayo kita makmurkan masjid bersama. Sing sedekah semoga tambah banyak, Allahumma. Yang jamaah semoga tambah banyak, Allahumma. Mau kapan lagi Pak kalau karo panjenengan ngibadah? Ayo hayya alal falah. Sing lagi punya hutang, yang lagi ngurusi keluargane, ada ibu-ibu ngeresulo sama kula Bu, cerita curhat, Ustazah bagaimana menghadapi suami-suami kita yang ngomong karo kita nggak pernah, tapi senengane malah WA karo bojone tanggane. Wong zaman sekarang lagi pada susah Bu menghadapi rumah tangganya. Makanya kula matur, ayo yang punya masalah apapun itu, musola adalah tempat kita kembali. Tidak ada yang bisa menolong kita Pak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah rumah Allah Pak Bu, maka monggo kembali kepada tempatnya. Kita gelar sajadah bersama-sama. Kita bisa mengeluh kepada orang, tapi saya yakin belum tentu akan dibawa ke jalan keluarnya. Tapi kalau Allah Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang mau bertakwa, siapa yang berkumpul, siapa yang mau ikut ngaji, insya Allah akan diberikan jalan keluar. Allahumma, Allahumma. Saya itu dari kecil Pak Bu sering diajak oleh bapak saya ziarah ke tempat wali, ziarah kemana-mana. Salah satu yang pernah saya datangi adalah di Bali. Bali itu ada makom, ada wali namanya Wali Pitu. Wali Pitu itu ada yang laki-laki, ada salah satunya perempuan. Perempuan itu namanya Nyi Ageng Khadijah. Dulu aslinya namanya Nyi Ageng Pamecutan. Beliau termasuk salah satu keluarga dari kerajaan Kelungkung Bali. Keluarga yang aslinya adalah Hindu. Di Bali itu agamanya tadinya Hindu. Tapi kenapa kok saya ziarah ke sana? Ternyata ada walinya Allah. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Barat punya Wali Songo, kalau di Bali namanya Wali Pitu. Saya sowan ke tempatnya Sayyidah Khadijah, Nyi Ageng Khadijah. Saya baca sejarahnya. Ada orang perempuan hebat, disowani, didoakan orang banyak, bahkan orang yang tidak kenal seperti saya mau datang ke tempatnya. Saya baca sejarahnya Bu. Ternyata ini barokah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisahnya berasal ketika Nyi Ageng Khadijah dinikahkan sama salah satu putra dari kerajaan Madura. Setelah menikah, Nyi Ageng Khadijah dibawa ke Madura. Lalu di Madura dinikahkan dan diislamkan oleh suaminya. Halo?
Halo? Masih dengar? Apa itu tadi? Halo? Siapa tadi namanya? Nyi Ageng Khadijah. Dinikahkan dengan siapa, Bu? Katanya halo, hai, halo. Dengar apa enggak? Dengar. Apa itu tadi? Mboh. Dinikahkan dengan putra kerajaan Madura. Setelah menikah diislamkan. Ketika sudah menikah, Bu, tidak berselang lama beliau pengen pulang ke Bali. Zaman dulu dari Madura ke Bali masih lewat jalur laut dan ditempuh dengan waktu yang cukup lama. Sampai ke Bali, Nyi Ageng Khadijah bingung, Pak Bu, saya Islam, saya mau sholat, tapi saya bingung kalau saya sampai ketahuan saya sholat pasti saya dimarahi oleh bapak saya karena bapak saya semua Hindu. Akhirnya Nyi Ageng Khadijah umpetan sholatnya. Ketika maghrib datang, beliau pakai mukena warnanya putih, ngadep ke kiblat sambil matur Allahu Akbar, sholat. Lagi sholat, tiba-tiba ada orang yang memata-matai, Bu. Kok dadi ningali Sayyidah Nyi Ageng Khadijah, kok dadi matur. Kok sekarang Khadijah kok jadi mau sholat pakai mukena warna putih? Zaman itu orang Hindu belum tahu kalau ini adalah ajaran Islam. Dikiranya orang Bali itu kalau maghrib ngadep ke barat pakai putih, ini sedang nyembah leak. Leak itu setannya orang Hindu. Maka orang geger, Khadijah sekarang sudah menyembah leak, mau nggak mau ayo kita sama-sama bunuh Khadijah. Dilaporkan kepada bapaknya. Bapaknya bingung, ini gimana, mau nggak mau aku harus nuruti umatku, harus nuruti rakyatku, tapi ini Khadijah anak kesayanganku. Khadijah tidak bisa menjelaskan apa-apa, Pak. Kalau seandainya dia bilang saya sudah masuk Islam, pasti akan tambah dibunuh oleh bapaknya. Akhirnya cuma matur, Pak, kalau seandainya saya salah, saya harus dibunuh, saya ikhlas. Tapi Bapak kalau mau bunuh saya, Bapak tidak bisa menggunakan pisau, tidak bisa menggunakan pedang, tidak bisa menggunakan parang. Saya sudah menikah dengan orang Madura, saya diajari ilmu kebal dalam diri saya. Yang bisa membunuh saya cuma satu, nih tusuk konde yang saya punya. Silahkan nanti cabut dari konde saya, tusukkan ke badan saya. Ada dua kemungkinan. Kalau saya meninggal akan mengeluarkan dua bau aroma. Kalau aroma yang pertama aromanya wangi, berarti aku yang benar, aku tidak pernah menyembah leak. Saya cuma minta, Pak, bikinkan saya tempat buat saya untuk peristirahatan terakhir. Saya nggak mau dibakar. Permintaannya tidak aneh-aneh. Tapi kalau sampai saya dibunuh, saya mengeluarkan aroma yang batin, aroma yang tidak enak, berarti saya salah. Saya ikhlas, buang, nggak usah dibakar, nggak usah dibunuh. Biarkan tubuh saya tidak dihormati di dunia maupun di akhirat, Pak. Luar biasa keimanannya, Bu. Akhirnya benar, orang pada nonton sebalik. Ini tusuk konde dicabut, langsung ditunjelepkan. Tunjelepkan apa bahasa sininya, Bu? Tusukkan ya, langsung ditusukkan, jelep, mati, Bu. Nggak lama kemudian ditunggu, aroma yang keluar adalah aroma yang sangat harum. Bapaknya nangis, Khadijah, ternyata kamu benar, aku yang salah. Aku nggak percaya sama omonganmu, aku lebih percaya kepada omongan orang. Sekarang saya sudah tahu, ternyata kamu yang benar, Khadijah. Akhirnya permintaannya diijabah, dibuatkan makam
dari makamnya yang luar biasa, Bu, tumbuh satu pohon. Pohonnya tidak seperti pohon kelapa, tidak seperti pohon beringin, tidak seperti pohon pada umumnya. Yang keluar pohonnya, keluarnya serabut. Gurunya Nyi Ageng Khadijah, jangan dipangkas, ini pohon keluarnya dari rambutnya Nyi Ageng Khadijah, maka jadi kayak seriwit-seriwit rambut itu. Luar biasa, Pak. Allah kalau udah berkehendak, bukan masalah musyrik, bukan masalah percaya sama aneh-aneh, tapi kula karo panjenengan harus kita ikuti keimanan kepada Allah, tidak pernah goyah. Apapun urusan kita, apapun masalah yang sedang kita miliki, jangan berhenti husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita diuji, apapun masalahnya, kalau kita kembali kepada Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Meninggal dalam keadaan terbunuh tidak menjadi penghalang buat Nyi Ageng Khadijah untuk tetap mulia. Nyatanya ketika beliau meninggal, orang dari penjuru dunia, orang dari berbagai kota datang mendoakan Nyi Ageng Khadijah. Sedangkan kulo dan panjenengan, besok kalau kita meninggal, apakah ada yang kirim doa kepada kita? Belum tentu. Kalau panjenengan matur, saya punya anak-anak, tergantung anak yang jenengan disuruh ngaji atau tidak, anak yang jenengan suruh istiqomah ngibadah atau tidak, jenengan memberikan contoh yang baik untuk anak-anak atau tidak. Mohon maaf Pak Bu, kalau panjenengan ningali saya usia masih 34 tahun, bisa ceramah di mana-mana, diundang ke Taiwan, ke Hong Kong, Jambi, Riau, Kalimantan, bukan karena kecerdasan saya, bukan, tapi saya yakin apa yang saya alami sekarang barokah dari riyadhah orang tua saya. Bapak saya Pak Bu itu puasa 20 tahun, setiap hari puasa 20 tahun. Berhenti puasa ketika divonis oleh dokter kena ginjal karena kurang minum air putih. Baru beliau tidak melakukan puasa. Sepanjang umurnya bapak saya puasa dan zikiran, nggak pernah makan nasi Pak Bu. Daharnya intil, tahu intil? Apa intil kalau di sini? Oyek, oyek, oyek. Makanan yang terbuat dari singkong, yang diintil-intil itu loh, yang pengganti nasi itu loh. Apa? Gaplek, gaplek. Iya gaplek, iya. Tiwul, tiwul. Ya wis itu ya tiwul, nggak apa-apa lah. Iya pokoknya itu nggak pernah makan nasi yang terbuat dari tepung, nggak mau. Ada orang yang jawab, jangan-jangan karena nggak punya beras. Oh salah. Bapak saya orang paling kaya di kampung saya Pak. Zamannya masih krisis, zaman nggak ada uang. Bapak saya ngaji, setiap maulid saya yang ikut bukain amplopnya. Satu bulan saja saya buka amplopnya 70 juta Pak. Zaman lagi nggak ada uang pada saat itu. Sawah, beli 70 tempat sawah di kampung saya. Bukan masalah nggak punya beras, bukan masalah nggak punya makan, bukan. Beras sepondok, seruangan itu loh isinya beras semua. Tapi kenapa bapak saya puasa? Kenapa bapak saya mau melakukan makan intil setiap hari? Karena abah saya paham, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat menanam, bukan tempat untuk panen. Maka jenengan yang lagi diuji sabar. Bismillah ya Allah, wasta'inu bis sabri wassalah. Diuji suaminya, diuji anaknya, diuji keluarganya, rumah tangganya carut marut, matur karo Allah, wasta'inu, aku minta pertolongan ya Allah, bis sabri, pertama sabar, kedua sholat. Lakukan sholat, masuk ke dalam masjid, yang lain masih tidur, ben silahkan tidur, jenengan berangkat ke musola. Istrinya diajak, anaknya diajak, minimal setiap malam sholat tahajud 4 rakaat. Syukur-syukur setelah sholat pada baca doanya Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin. Hafal? Hafal apa mboten? Ayo ulangi lagi. Deneng la ilaha illallah.
Bukan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Satu lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Nah, ini nanti dibaca setelah tahajud sebelum sholat subuh. Jadi syukur alarm jam setengah 4 bangun sholat tahajud, baca doanya Nabi Yunus 40 kali. Setelah baca doa adzan subuh, jangan langsung sholat subuh, sholat fajar rumiyin. 2 sholat fajar khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, baca 2 alam, alamin, alam taro, pertama alam nasroh, yang kedua alam taro. Hafal napa mboten? Yang pertama surah napa tadi? Alam nasroh, yang kedua alam taro. Barang siapa sholat fajar membaca alamin, 2 alam ini, insya Allah hidupnya akan ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Setelah itu setelah itu sholat subuh. Setelah sholat subuh, kalau bisa man sholla fil ghodah, barang siapa sholat 2 rakaat jamaah di masjid, setelah sholat jangan buru-buru pergi. Sumako ada, kemudian duduk, wadakarolan zikir sampai matahari terbit. Orang yang seperti ini pahalanya sebagaimana pahalanya orang yang haji tamatan dengan haji yang sempurna. Allahumma. Maka kula karo panjenengan mengeluarkan uang 60 juta buat haji mau, tapi kula karo panjenengan suruh masuk ke dalam masjid, sholat 2 rakaat subuh sampai disambung dengan fajar meletek. Fajar meletek napa? Suruk napa bahasanya di sini matahari terbit, isyraq, suruk nggih. Berarti jam 5 kurang lebih 5 lebih 20-an lah. Berarti subuhnya kan jam 4. Jam 4 sampai jam 5.20 berarti cuma 1,5 jam kurang langkung. Jadi jenengan setelah sholat subuh jangan kemana-mana, kok ada duduk kemudian zikir. Zikirnya apa Mbak Nuzul? Kalau saya pernah ke Jawa Timur minta zikiran karena kehidupan saya susah banget, saya cuma disuruh membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dibaca berapa Mbak Nuzul? 100 kali. Habis subuh ini dibaca, insya Allah tidak sampai 40 hari kehidupan kita sudah mulai ditata oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Ayo, la ilaha illa anta subhanaka kuntu minadh-dhalimin. Ini yang dibaca sebelum subuh. Yang sesudah subuh, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar wala haula illa billahil ali. Alhamdulillah. Dibaca berapa kali? 100 kali. Dan kulo di TikTok saya yang namanya Nuzul Asroriyah, monggo yang punya TikTok bisa di follow. Setiap hari kalau saya tidak repot, kulo nge-live Pak Bu. Nge-live-nya nopo? Membaca Yasin Fadilah. Yasin Fadilah ijazah dari guru saya Mbah Maimun Zubair. Saya pernah membuktikan ini ketika hidup saya lagi susah, repot, mboten karu-karuan, habis nyaleknya mboten dadi, uangnya habis, entong bebek, entong meri, entong sekandang-kandange, setembelek-tembeleke, utangnya pating tletek Pak. Ya Allah ya Robbi Mandiri BRI Bank Mekar betak utangi.
Loh tapi alhamdulillah barokah maca Yasin Fadilah, hutang dilunasi, pengajian pangapunten saya sampai nolak-nolak, bukan karena kepinteran saya, bukan. Saya yakin dengan ulama-ulama yang ada di desa sini lebih pinter, lebih alim, lebih bisa baca kitab. Saya cuma dapat berkahnya dari guru saya. Kenapa Mbak Nuzul? Karena saya nyaleknya ikut partainya guru saya. Saya yakin Mbah Mun, saya ikut partainya jenengan, saya tak derek nyalek. Meskipun saya nggak jadi, tetap dikasih berkah sama Allah. Karena saya yakin niat khidmah kepada guru. Kepada guru saja berkah, apalagi kepada Nabi, apalagi kepada keluarganya Nabi. Mbah Maimun 4 tahun Mbak, kuburan dibuka. Kenapa harus dibuka? Nggih, saking mulianya Jannatul Mu'ala. Siapa yang mati di situ, insya Allah min ahlil jannah. Allahumma. Maka orang berebut pengen dimakamkan di Jannatul Mu'ala. Setiap 4 tahun persyaratannya harus dibuka makamnya. Mbah Maimun makamnya dibuka 4 tahun. Santri-santri dikasih tahu, ayo doakan, baca Yasin Fadilah, baca Wirdul Latif, baca doa hizib-hizib dibaca. Biar apa? Biar Mbak Maimun tidak perlu dibongkar. Pun kersane di sana saja. Santri yang pengen tilik biar bisa mangkat umroh dan haji. Ternyata apa Pak? 4 tahun tetap dibuka. Orang sudah pada panik. Gimana kabarnya Mbak Maimun? Kalau busuk, kalau bersih, kalau tidak ada jasadnya lagi, harus mau direok, pindah ke makam lain. Tapi kalau dibuka masih ada isinya, pun di situ saja, tidak perlu dibongkar. Putra-putranya pada rawuh, pagi dibongkar, sore-sore baru diumumkan. Putranya takon, tanya sama yang bongkar, Kaifa? Pripun kabarnya Mbak Maimun Zubair? Langsung dijawab, alhamdulillah Asyikh Maimun Zubair maujud, masih butuh, boten bosok, boten bacin, boten rusak. Ini barokah cinta kepada Sayyidah Khadijah, cinta kepada Kanjeng Nabi, cinta kepada Al-Quran. Maka kulo yang dan panjenengan sing rawuh pada malam hari ini, Mbak Nuzul, dosa saya banyak, ibadah saya kurang. Kita melakukan dosa setiap hari. Apa yang harus kita lakukan? Ayo taqarrub ilallah, cintai kekasih-kekasih Allah. Semoga kula karo panjenengan mendapatkan berkah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah setengah 12 kurang sedikit. Berarti sudah jam 11 lebih seperempat lebih. Terus. Insya Allah saya harus lari ke Sleman, Yogyakarta. Saya pikir pengajian di Sleman besok jam 10 siang. Ternyata di Sleman saya baru tahu dari panitianya, saya naik panggung jam 7 pagi. Padahal dari sini ke sana 7 jam. Itu pun kalau kita tidak berhenti sholat subuh. Tapi ya nggak mungkin, kita harus makan, kita harus istirahat, kita harus sholat subuh. Padahal ini sudah jam setengah 12 kurang sedikit. Saya mohon ikhlasnya dari Bapak Ibu semua yang hadir, seluruh panitia sak rombongan. Semoga ketika hati kita ikhlas, saya ngaji 1,5 jam kurang sedikit. Semoga bermanfaat meskipun sedikit. Allahumma. Nah, maka tadi saya banyaki amalnya, banyaki pesenan titipannya. Kalau ibu-ibu pengen anaknya soleh solehah, kepengen keluarganya sakinah, kepengen keluarganya diberikan berkah, saya punya amalan dari guru saya, Ibu Nyai Mahfudhoh, putri pendiri Nahdlatul Ulama, untuk membaca sholawat nariyah sehari 7 kali. Sedikit napa banyak? Sedikit. Maka yang kerso mengamalkan ini, saya dapat 1 tahun yang lalu, saya insya Allah sudah mengamalkan. Kalau yang mengamalkan ini, beliau Ibu Nyai Mahfudhoh, putra dari Mbak Yai Wahab Hasbullah, berkata, siapa yang istiqomah membaca sholawat nariyah sehari 7 kali, bibirnya, mulutnya menjadi bibir yang landep.
Landep itu artinya apa? Minta apa aja kepada Allah, insya Allah diijabah. Allahumma. Mila monggo saya matur ajas tukum kepada panjenengan sing rawuh, panjenengan jawab qabilna. Sakit napa mboten? Oh, mboten qabil tuh ustazah, bukan. Kalau qabil tuh sendiri. Kalau ini kan lagi banyak orang. Jadi jawabnya qabilna. Paham nggih? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan sholawat nariyah 7 kali dari guru saya Ibu Nyai Mahfudzoh, dari abahnya Mbah Yai Wahab Hasbullah, dari gurunya Mbah Hamid Kajoran, dari gurunya lagi yang disambung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Semoga dengan sholawat nariyah 7 kali hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah sholawat kita mendapatkan syafaat dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dini wad dunya wal akhirah ala hadiniya wa bi syafaati Rasulillah wa la kulli niyatin sholihah. Kula matur ajastukum, panjenengan jawab ajastukum. Al-hadina bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Biasanya kula nek Maulid Nabi ada mahalul qiyamnya. Nek cara mriki wonten napa mboten? Mahalul qiyam ada atau tidak? Ada. Panjenengan yang masih punya air, airnya dibuka, persiapkan, ditoto hatinya. Oh tadi udah? Mau sampun apa derek? Oh derek. Silakan. Ini saya dapat ijazah dari guru-guru kami. Setiap Maulid Nabi dibaca Maulid Nabi, insya Allah Kanjeng Nabi dipun aturi rawuh. Kalau Kanjeng Nabi rawuh, semoga hajat kita sampaikan. Wabtahu ilaihil wasilah. Kami bertawasul kepadamu ya Rasulullah, semoga yang hadir semua diberikan keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali